Majelis Jemaat yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa dalam persekutuan secara online di pagi hari ini. Kiranya ibadah saat ini menguatkan iman dan pengharapan kita, serta menjadi perayaan syukur atas karya keselamatan yang Tuhan nyatakan sepanjang hidup kita. Dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta ini, kita pun akan memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Maggie Claudia Leona White. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, sebab oleh Dia maka persekutuan orang-orang percaya dipanggil dan dituntun untuk menjalankan tugas pelayanan dan kesaksian di tengah dunia. Dialah yang memberkati pelayanan pemberitaan Injil sehingga dapat menjangkau umat Tuhan di seluruh pelosok negeri ini. Dialah yang memampukan gerejanya untuk terus melakukan karya pemberitaan Injil mulai dari kota hingga desa. Dialah yang menyediakan para pelayan-pelayan untuk melayani dengan setia walaupun melewati berbagai tantangan yang tidak mudah. Dialah yang memampukan para pelayan-pelayannya untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi seluruh ciptaan. Hari ini, bersama seluruh jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya syukur dan pujian senantiasa dinaikkan kepada Tuhan dan kita senantiasa setia pada panggilan-Nya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita
dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam, karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala alam. Ayo bernyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing yang melandasi akan persekutuan kita di saat pagi hari ini terambil dari Markus pasal 1 pada ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Demikianlah nats pembimbing. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Sungguh Mu Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lemah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lemah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang telah menganugerahkan karya keselamatan yang kekal bagi kami, disembah dan dimuliakanlah Engkau.
Kami bersyukur atas anugerah-Mu sehingga kami dapat menikmati pertolongan dan berkat-Mu setiap hari. Layakanlah kami dan berkenanlah atas ibadah dan puji-pujian yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan, yang telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi murid-Mu, kami menyadari bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri, sehingga kami gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami sering mengabaikan perintah-Mu dan panggilan-Mu, sehingga kami enggan melayani, tidak peduli dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Ya Tuhan, yang telah mempercayakan kami tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kasihanilah kami dan berilah kami pengampunan-Mu. Baharuilah hati, pikiran, dan perilaku kami, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia. Biarlah melalui kehadiran kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan bagian Alkitab pembacaan kita dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pembukaan bulan Polkes GPIB hari ini. Ketika kita telah mempersiapkannya, mari Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami datang mengucap syukur Bapa Maha Baik, karena hanya karena kasih-Mu jualah kami boleh ada di hari ini. Kami mengucap syukur terima kasih Bapa, karena hari ini kami akan kembali menghayati selama 1 bulan penuh karya layan-Mu bersama dengan jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di berbagai tempat, termasuk di dalamnya di pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami Tuhan hadirkan pada momen ini, kami boleh kembali disegarkan akan makna panggilan dan pengutusan kami. Dan bagaimana kami harus menghadirkan diri sebagai saksi-saksi Tuhan di tengah keberadaan hidup kami hari demi hari. Bapa, berkenanlah Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami boleh mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga ditolong untuk melakukan firman Tuhan
dalam hidup kami hari demi hari. Hamba-Mu yang akan bicara, pakailah dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Markus 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peringatan atau memasuki bulan Polkes GPIB tahun 2021 ini, saya teringat pertama kali dengan pernyataan yang disampaikan oleh almarhum Pendeta Samuel Kaihatu ketika evaluasi vikariat tahun kedua. Itu di tahun 2001 ya. 2001. Waktu itu Pak Pendeta mengatakan kepada kami bahwa urusan Tuhan dan Tuhan akan mengurus urusanmu. Kalimat yang sangat sederhana. Ya. Uruslah urusan Tuhan sebaik-baiknya dan Tuhan akan mengurus urusanmu. Kalimat sederhana itulah yang kemudian menghantar kami, angkatan pertama dari pendeta yang ditempatkan di pos pelayanan dan kesaksian. Jadi selama beberapa waktu GPIB tidak lagi menempatkan pendeta-pendeta jemaat di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tapi angkatan kami adalah angkatan pertama yang kembali ditempatkan di pos pelayanan dan kesaksian. Dan tempat pelayanan pertama yang saya layani adalah di Jemaat GPIB Maranatha Tanjung Selor, pos pelayanan Hosiana, Longpeso, Kalimantan Utara. Nah, di dalam perjalanan pelayanan, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai dengan hari ini, kalau mau dihitung-hitung sudah mau sekitar 20 tahun
saya melayani sebagai pendeta, maka apa yang diungkapkan oleh Pak Pendeta Kai Hatu almarhum sungguh-sungguh terjadi. Kalimat Pak Pendeta itu mau mengungkapkan bahwa dua hal, untuk saya dua hal yang penting. Yang pertama, bahwa diperlukan kesediaan diri untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan yang kedua, ketika sang hamba melakukan tugasnya dengan setia, maka Tuhan akan senantiasa menyertai dan mencukupkan kehidupan hambanya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, tulisan yang ditulis oleh Markus ini merupakan satu tulisan yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang sedang berada di dalam penganiayaan karena iman. Ya. Satu tulisan yang ditujukan untuk memperlihatkan kepada umat Tuhan pada waktu itu bahwa esensi dari mengikut Tuhan adalah kesediaan untuk memikul salib. Dan ya, salib adalah jalan menuju kepada kemuliaan. Makanya dalam dunia teologi Markus itu disebut sebagai teologi salib. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada umat Tuhan yang sedang bergumul dengan penderitaan ini, penulis ingin memperlihatkan kepada mereka bagaimana awal mula perjumpaan para murid pertama dengan Yesus. Ya, ada hal yang harus mereka pelajari dari perjumpaan Yesus pertama kali dengan para murid. Hal apakah itu? Mari kita lihat dalam perikop kita di saat pagi hari ini. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 dibuka dengan pernyataan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Poin pertama yang mau diajarkan oleh penulis Injil Markus kepada pembacanya dan juga kepada kita, bahwa Tuhan Allah dalam kehendaknya berkenan untuk memakai siapapun tanpa melihat latar belakang pendidikankah, sosial budayakah, orang pintarkah, status ekonomikah, tidak. Dia berkenan memakai siapapun yang dikehendakinya untuk melakukan karya pelayanan baginya. Terbukti dengan bacaan kita, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Simon dan Andreas ini adalah para penjala ikan atau nelayan. Ya. Kalau kita pikir-pikir kan lebih baik Yesus ini pilih orang-orang pintar toh. Karena kan mau dipakai untuk menjadi saksinya loh. Untuk melakukan karya pelayanan Yesus selanjutnya loh. Tetapi apa yang terjadi? Tidak. Yesus memilih para penjala ikan, para nelayan sebagai orang-orang pertama yang menjadi alat Tuhan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi pada pokok pertama yang kita boleh belajar dalam perikop pembacaan kita pagi ini, Ibu Bapak Saudara, bahwa Allah dapat memakai siapapun menjadi alat di tangannya untuk menjadi saksinya yang setia. Ya, kadang-kala kan Ibu Bapak Saudara, orang-orang ketika diminta jadi penguruskah, jadi anggota presbiterkah, jadi komisikah, jadi panitia apakah, menolak. Alasannya macam-macam. Aduh,
belum siaplah, beginilah, begitulah. Ya, ada beribu banyak alasan yang bisa diberikan untuk menolak satu panggilan dan pengutusan oleh Allah. Tapi belajar dari perenungan ini kita lihat bahwa Allah berkenan memakai siapapun, garis bawahi sesuai dengan kehendaknya. Jadi yang dipertimbangkan itu bukan pertimbangan manusia, tapi pertimbangan Tuhan Allah, seturut dengan kehendak Allah. Poin pertama. Kedua, mari perhatikan pada ayatnya yang ke-18. Lihat ayat 18 Bapak Ibu. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya. Lihat catatan Markus katakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Lalu perhatikan lagi pada ayat 20. Ketika Yesus melihat Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Ayat 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Yang dua meninggalkan akan pekerjaannya, meninggalkan akan mata pencahariannya, meninggalkan akan katakanlah jaminan kehidupannya dan mengikut Yesus. Dan yang dua, meninggalkan bukan hanya jaminan hidupnya, pekerjaan nelayan itu, tapi juga keluarganya. Mereka mengikuti Yesus tanpa bertanya mau kemana, ya, engkau siapa, mau dibawa kemana, apa tujuannya, mau ngapain, tidak. Catatannya adalah apa? Mereka segera meninggalkan jalannya. Yang satu, mereka meninggalkan ayahnya bersama dengan orang-orang upahannya. Artinya ibu bapak saudara, ketika seseorang mau menjawab panggilan dan pengutusan itu, ada sebuah kesediaan diri. Dan yang kedua, juga ada totalitas dalam melakukan atau mengikuti panggilan itu. Ya. Pertanyaannya ibu bapak saudara, ketika kita merenungkan akan di bulan Pelkes ini, sudahkah saudara dan saya total melakukan tugas yang Tuhan percayakan? Ataukah kita masih berpikir untuk hal-hal yang lain? Ya. Apakah pekerjaan kita kah? Ya. Apakah keluarga kita kah? Ya. Macam-macam. Pertanyaannya adalah belajar dari Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Mereka berani meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Itu memperlihatkan kesediaan mereka mengikuti Sang Penebus, Sang Juru Selamat. Dan juga kesediaan untuk meninggalkan semua zona kenyamanannya. Untuk mengikuti apa yang diminta oleh Sang Juru Selamat. Jadi perenungan kita poin kedua mau bicara ibu bapak saudara. Bahwa di dalam hidup kita, ketika kita melakukan karya pelayanan yang Tuhan percayakan, apapun itu, sesederhana apapun itu, maka dia harus dilandasi dengan kesediaan diri dan kesiapan hati. Tapi juga kesediaan untuk berkorban ketika melakukan karya yang Tuhan percayakan. Ketiga, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita lihat catatan itu mengatakan, Yesus kan cuma bilang, kamu kujadikan penjala manusia. Yesus gak jelasin penjala manusia itu kayak apa, Yesus gak jelasin. Tapi apa yang kita lihat? Mereka mengikuti dia. Itu penting.
Garis bawah itu penting. Mengikuti Yesus. Artinya ibu bapak saudara, pada pokok ketiga kita belajar bahwa kalau kita mau untuk betul-betul ya berkomitmen melakukan setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, satu kuncinya, ikuti apapun yang Dia perintahkan. Ikuti tuntunannya Tuhan. Ikuti akan iramanya Tuhan. Maka semua karya yang kita lakukan akan memuliakan namanya. Minggu ini kita akan menghayati selama 1 bulan penuh karya pelayanan GPIB di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Hari ini kita kembali disegarkan melalui pemanggilan pertama murid-murid Yesus. Kita belajar pokok-pokok yang penting tentang kesediaan untuk menjadi pengikutnya, menjadi alat di tangan Tuhan. Terkait dengan kesediaan untuk meninggalkan zona nyaman, rela berkorban, dan total dalam melakukan karya yang Tuhan percayakan. Dan yang ketiga, dalam kesediaan untuk ikut kemanapun Tuhan perintahkan dan apapun yang Tuhan katakan untuk kita lakukan. Maka di minggu ini dan dalam perjalanan selanjutnya, pertanyaan reflektif bagi kita adalah, apakah panggilan dan pengutusan dalam bentuk apapun yang saudara dan saya dapatkan saat ini telah kita jalani dalam ketaatan dan kesetiaan padanya? Atau malah kita merasa karya-karya pelayanan kita menjadi sebuah beban yang membuat kita menjadi tidak dapat lebih sukses dalam kehidupan kita hari demi hari. Poin kedua, refleksi kita menjadi pertanyaan reflektif bagi kita. Apakah saudara dan saya siap dan sedia untuk berkorban dalam karya yang Tuhan percayakan bagi kita? Karya saudara dan saya bisa saja diremehkan orang. Pelayanan yang saudara dan saya lakukan, udah capek-capek melayani pun, udah capek-capek tugas pun masih juga diomelin orang. Masih juga dihujat orang. Siapkah kita untuk berkorban demi semua itu? Dan ketiga, pertanyaan reflektif bagi kita untuk kita renungkan. Apakah dalam perjalanan hidup kita selama ini, kita sudah betul-betul mengikuti akan tuntunan Tuhan? Atau kita lebih suka mengikuti kehendak kita sendiri? Selamat menghayati bulan pelayanan kesaksian GPIB. Mari terus semangat dalam melaksanakan karya-karya pelayanan yang menopang karya-karya pelayanan GPIB. Dan bagi rekan-rekan teman-teman pendeta di pos-pos pelayanan kesaksian, mari tetaplah semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Karena jerih lelahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merespon perenungan firman Tuhan kita, mari kidungkan Kidung Jemaat 428 diawali oleh pemandu lagu. Kita pun terpilih mengerjakan tugas itu. Kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk
yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu, yakin dan percaya kasih-Mu menyertai kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama dalam penghayatan pembukaan bulan Polkes, bulan pelayanan kesaksian GPIB. Dalam kami sepanjang bulan Juni ini akan memaknai persekutuan dengan saudara-saudara kami di seluruh wilayah pelayanan GPIB, termasuk di dalamnya di pos-pos pelayanan kesaksian GPIB. Bapak, biarlah semua persekutuan ibadah di sepanjang bulan ini akan membuat kami semakin bersemangat tampil menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami hari demi hari. Kami yang terlibat dalam karya pelayanan dalam persekutuan juga Tuhan terus dorong untuk kami boleh berkobar semangat kami untuk melayani Tuhan dengan semua karya layan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah Bapa, pelayanan dan kesaksian GPIB sungguh-sungguh boleh menjadi sebuah karya layan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di pedalaman Nusantara ini, di pos-pos pelayanan kesaksian GPIB. Tuhan tolong akan rekan-rekan pendeta jemaat yang ditempatkan di pos-pos pelayanan dan kesaksian, bersama dengan rekan-rekan diaken penatua yang melayani di sana. Biarlah Tuhan, karya layan mereka bersama akan sungguh-sungguh membangun kehidupan iman jemaat-Mu, walaupun mereka terasing, walaupun mereka terpinggirkan karena situasi kondisi yang sulit di sana. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berakhir bagi saudara-saudara kekasih kami, rekan-rekan pendeta jemaat yang Tuhan tempatkan di wilayah-wilayah pos pelayanan kesaksian GPIB. Tuhan Maha Baik, kami juga berdoa untuk keluarga mereka, baik orang tua kah, suami, istri, anak, saudara bersaudara. Biarlah sukacita tetap menyertai keluarga para hamba-Mu ini, sehingga di dalam melaksanakan beragam karya layan di tempat-tempat yang terpencil sekalipun, tapi keluarga-keluarga hamba-Mu akan terus melihat bahwa mereka akan senantiasa ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami berdoa untuk setiap program kerja dari Departemen Polkes GPIB, Tuhan berkati agar semua karya layan itu memuliakan akan nama-Mu. Secara khusus Bapa, karya pelayanan kesaksian jemaat-Mu Pancoran Rahmat, Tuhan berkati dalam semua karya layan yang kami lakukan, baik terkait dengan pelayanan dalam jemaat-Mu maupun dalam kaitan dengan masyarakat sekitar.
biarlah Tuhan pakai agar semua karya layan kami sungguh memuliakan akan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan, baik rekan-rekan diaken penatua, pengurus Kenam Pelkat, komisi, panitia pembangunan, BPPJ, pegawai kantor, koster, tim multimedia, semua Tuhan. Berkati semua karya layan, juga para rekan-rekan pemain musik dan juga pemandu lagu. Sehingga sungguh Tuhan, semua karya layan yang dilakukan menjadi sebuah persembahan berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Kami berdoa saat ini secara khusus untuk saudara-saudara kami, ibu bapak kekasih kami yang di dalam kelemahan tubuh. Bapak tiliklah keberadaan mereka, Bapak kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka dan keluarga. Dan biarlah damai dan sukacitamu senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Bahkan saudara-saudara kami yang juga bergumul dengan beragam persoalan hidup, Tuhan kiranya kuatkan, buka jalan, sehingga mereka boleh mengalami penghiburan dan kekuatan, keteguhan iman karena topangan dari Engkau ya Bapa. Kami berdoa juga menyerahkan akan saudara-saudara kasih kami yang bersukacita di sepanjang minggu ini. Untuk semua berkat yang Tuhan anugerahkan, biarlah Tuhan sukacita itu boleh mereka nyatakan senantiasa dalam kehidupan mereka hari demi hari. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk secara khusus panitia pembangunan, Tuhan berkati semua jari lelah layan mereka. Baik terkait dengan proses untuk kami bisa memperoleh izin prinsip, maupun kami mengucap syukur untuk beberapa renovasi yang telah dilakukan, biarlah Tuhan berkati. Bahkan upaya penggalangan dana dengan berbagai cara Tuhan berkati. Termasuk rencana untuk Panrah Charity Ride. Tuhan juga tolong tim yang tergabung di dalam tugas ini ya Tuhan. Biarlah semua berjalan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan bangsa negara kami dengan seluruh pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan beri hikmat-Mu, sukacita-Mu kepada pemerintah kami, pusat dan daerah. Dan biarlah Bapa semua upaya untuk menjaga stabilitas pertahanan dan ekonomi, juga upaya memerangi pandemi COVID-19, biarlah semua akan berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa sepanjang minggu ke depan dalam seluruh karya gumul juang kami. Tuhan tolong agar apapun yang kami lakukan memuliakan nama-Mu. Akhirnya Bapa, semua kami yang sudah melayani bersama, baik sebagai rekan-rekan pelayan liturgi, pemandu pujian, pemain musik, rekan-rekan tim multimedia, dan juga koster dan semua yang terlibat dalam karya layan ini, berkatilah dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
memanggil kita untuk melanjutkan karya keselamatannya di tengah dunia. Kiranya kita meresponi panggilannya dengan memberi diri untuk menopang persekutuan yang melayani dan bersaksi. Kiranya dengan penuh sukacita kita pun memberi persembahan syukur kepada Tuhan yang telah memelihara pelayanan dan kesaksian ini. Dengan mengingat pesan Alkitab, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat, mari berdiri jika memungkinkan, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan pakailah persembahan syukur ini menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Pakailah pula diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, untuk menjadi alat kesaksian dimanapun Tuhan menempatkan kami. Amin. Warta Jemaat Minggu 6 Juni 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. 1. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancuran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancuran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dan ibadah hari Minggu persekutuan teruna dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kedua, Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Ibu Pendeta Maggie Claudia Leona White, sarjana teologi yang telah memberitakan firman. Ketiga, kepada presbiter yang bertugas, pemandu lagu, tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah pelayanan kategorial Gerakan Pemuda. Hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai menggunakan media aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai menggunakan media aplikasi Zoom Meeting. 3. Ibadah keluarga hari Rabu 9 Juni 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai menggunakan media aplikasi Zoom Meeting. 4. Ibadah pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan hari Jumat 11 Juni 2021 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Video renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link http://gpib-pancoranrahmat.org. 5. Ibadah pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai menggunakan media aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan kegiatan ibadah yang mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID dan meeting password akan diinformasikan kemudian melalui WA Group Presbiter, Sektor Pelayanan maupun unit misioner. Bidang Inforkom atau Litbang, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi ibu, bapak, saudara yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai 12 Juni 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan ibu, bapak, saudara, dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpib-pancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, sebab Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk memberitakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah
jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.